bersama PIA akan menjelaskan tentang pengembangan instrumen evaluasi jenis non-tes. Yang pertama ada observasi. Observasi merupakan salah satu evaluasi jenis non-tes, yaitu metode atau cara-cara dalam menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati secara langsung. Observasi secara umum mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan observasi merupakan alat untuk mengamati berbagai macam fenomena. Kelemahannya ada yang pertama, seringkali pelaksanaan observasi terganggu oleh keadaan cuaca. Bahkan ada kesan yang kurang menyenangkan dari observasi, observer, atau dari observi itu sendiri. Yang kedua, ada wawancara. Wawancara memiliki pengertian, yaitu salah satu bentuk alat evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung dengan peserta didik. Tujuan wawancara untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu situasi dan kondisi tertentu. 3. Ada skala sikap. Skala sikap ini adalah penilaian sikap, merupakan bagian dari pengukuran psikologi. Karena menyangkut sikap manusia, maka hasil pengukuran tidak pernah mencapai hasil yang sempurna. Pengukuran sikap sangat sukar, bahkan mungkin tidak pernah dapat dilakukan dengan validitas, reliabilitas, dan objektivitas yang tinggi. Hal ini diantara lain dikarenakan yang pertama, atribut psikologi bersifat tidak tampak. Yang kedua, indikator-indikator perilaku jumlahnya terbatas. Yang ketiga, respon dipengaruhi oleh variabel-variabel. Yang keempat, daftar cek. Pengertian dari daftar cek ialah suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang akan diamati oleh guru. Daftar cek mudah digunakan untuk menilai tes psikomotorik, di mana guru atau pengamat tinggal memberikan tanda cek pada kompetensi yang muncul. Daftar cek memiliki banyak manfaat. Yang kelima, ada skala penilaian. Skala penilaian merupakan alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam observasi untuk menjelaskan, menggolongkan, dan menilai individu atau situasi. Alat penilaian dapat dibedakan menjadi 3 bentuk: kuantitatif, deskriptif, dan grafis. 6. Di sini ada angket. Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Keuntungan angket antara lain: respon dapat menjawab dengan bebas tanpa dipengaruhi oleh hubungan dengan penelitian atau penilaian. Yang ketujuh, di sini ada studi kasus. Studi kasus adalah studi yang mendalam dan komprehensif tentang peserta didik, kelas, atau sekolah yang memiliki kasus tertentu. Indikator studi kasus misalnya peserta didik, ada yang sangat cerdas, ada yang sangat lamban, sangat rajin, sangat nakal, atau lain sebagainya. Yang kedelapan, ada catatan insidental. Catatan ini adalah yang dibuat secara spontan oleh guru mengenai kejadian atau perilaku siswa yang dianggap penting untuk perkembangan atau evaluasi mereka. Yang 9, ada sosiometri. Sosiometri merupakan suatu prosedur untuk merangkum, menyusun, dan sampai batas tertentu dapat mengkuantifikasi pendapat-pendapat peserta didik. Yang ke-10 ada inventory. Kepribadian peserta didik adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk mengukur berbagai aspek kepribadian siswa. Tujuannya adalah memahami karakter, minat, bakat, dan potensi peserta didik. Yang ke-11 ada teknik pemberian penghargaan kepada peserta didik. Secara praktis, penghargaan dapat dimaknai menghargai atau penghormatan. Secara umum, penghargaan dapat diberikan dengan berbagai macam, yaitu dengan penghormatan, penghargaan, pemberian hadiah, dan lain sebagainya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum